Ada kekuatan tapi jumlahnya nih yang dihabisin. Terus lawan raja kan. Set gua kesini dia bilang AC-nya nyala, anjing dikira display kali AC-nya sama Abdu anjing. Soalnya ini AC-nya kayak Vintage ya. AC vintage, gua kira udah kagak nyala. Lu emang koleksi juga AC. Anjing. Soalnya koleksi TV ya. Iya nih kan TV nih. Ternyata tapi TV-nya kan masih nyala ya. Nyala. Nih yang belakang gue ini masih nyala nih, bener. Nyala. Coba nyala gak? Nyala tuh. Oh iya masih nyala cuy. Masih nyala. Ntar kita main game, bisa main game. Oh bisa buat main game? Bisa. Tuh. Iya, walaupun barang-barang vintage tapi masih berfungsi gitu. Banyak barang lebih tua dari gue sini. Kayak misalkan Handycam, proyektor. Banyak sih macam-macam. Terus itu TV yang itu juga lebih tua, vinyl itu juga. Itu nyala juga? Hidup? Yang kecil-kecil ini? Iya. Yang udah pasti hidup yang paling pojok, yang tengah, sama yang paling pojok sana. Kalau ini emang buat display lu ya kalau nggak salah ya? Maksudnya display? Buat display pameran lu, gitu, pameran gitu, iya, ya? Terus disewakan juga, sekarang lagi laku. Oh gitu? TV kayak gitu? Untuk displaynya mereka? Orang pameran, pengen ada display TV, bingung kan mereka, kadang-kadang mereka nggak ngerti. Harus gue punya media video nih, kalau mau di play di TV jadul gimana ya gitu. Nah, gue menyediakan semuanya A sampai Z. Aku surprisingly aku. Jadi gitu ya teman-teman, gue ngobrol lagi nih sama Ijul, Julfikar Iqbal. Waktu di season pertama, jadi ini masuknya season kedua Jul maksud gue. Jadi kemarin kan udah nih. Kemarin kan di tempat gua tuh, ya gua set di tempat gua lah. Cuman sekarang gue pengen bikin season 2 ini podcast gue yang dimana ngobrolnya di mana aja atau di tempatnya si orangnya langsung gitu. Yang pertama tuh tempatnya di Pacific Place kayaknya ya, studio lu ya? Anjay, itu ya gue ya di Pacific Place. Di Pacific Place itu studionya nggak ada yang tahu. Anjay, gue bilang masuk dalam komplek SCBD gue. Jadi gue datengin langsung nih tempatnya Julfikar Iqbal. Kalau kalian nonton di podcast sebelumnya, season yang lalu. Season yang lalu kan gue juga ngobrol sama lo dan di situ lo jadi Sifu tuh. Ya, Sifu. Bener kan? Ya, jadi Sifu, lu jadi Sifu. Di AI gua jadi Sifu, aneh ada komennya. Karena emang season pertama ngomonginnya fotografi doang ya? Fotografi. Khusus spesifik ya? Khusus spesifik fotografi. Cuman kan kayak kemarin kan sebenarnya banyak yang pengen gua obrolin, gua pengen tanyain kan. Ternyata selain fotografi kan lu ya suka ngoleksi ini nih. Kerajaan lu. Iya. Anjay. Toys King. Man cave. Main cave ya, gua mainan. Guanya laki-laki. Guanya laki-laki. Katanya tuh setiap laki-laki tuh harus punya mainan dulu. Mainannya macam-macam. Ada yang mainan kayak gua beneran mainan. Iya. Mungkin ada yang apa Tamiya. Mancing. Apalagi sampai cewek ada. Beyblade. Pokemon lagi rame bro. Duh, Pokemon kartu sih gua nggak ngerti. Itu dia main, ya itu kan, itu tadi kalau itu Pokemon yang langka-langkaan mainnya. Kalau semakin langka semakin jarang atau gitu sih katanya ya, itu semakin mahal gitu kan. Ya benar itu, pemainnya banyak tuh. Kalau lu ngumpulin mainan ini bukan berdasarkan lu emang mencari benda-benda langka atau emang gimana? Sesuai namanya, fun stuff. Jadi yang buat gua seneng awalnya itu ya. Fun stuff. Ya kan namanya Museum of Fun Stuff. Disingkatkan MOFUNS. Sebelum Museum of Fun Stuff lahir, jiwa hoarding gua ini sebenarnya udah terjadi semenjak kuliah. Semenjak kuliah? Iya, gua udah suka ngumpulin kan. Itu proyektor pertama gua tuh, yang Kinderman. Ini zaman kuliah. Kinderman itu ya? Proyektor ya? Proyektor film 35 mili. Jadi zaman dulu emang gua udah seneng spend duit buat beli barang-barang yang gue suka. Oh, emang suka ngumpulin barang lah intinya. Yang lu suka? Iya. Entah itu langka apa gimana, lu lihat nih suka nih, lu ambil. Gue bukan karena itu langka atau punya nilai ekonomi, enggak. Gue lebih ke kayak, ini unik nih, gue suka gitu, sesuai sama yang lagi gue pengen gitu.
memang awalnya itu benda-benda fotografi, termasuk proyektor itu kan sebenarnya buat fotografi Iya, kan. berhubung. Awalnya gitu, kamera-kamera apa gitu. Terus punya tempat makin luas, pengen ngoleksi mainan gitu. Punya tempat makin luas, pengen ngoleksi musik gitu. Punya tempat makin luas, pengen ngoleksi TV gitu. Jadi kayak gara-gara tempat, biasanya gua tempatnya makin gede, ruangnya makin kosong kan, makin pengen gua isi. Karena gua nggak seneng minimalis, gua seneng maksimalis. Jadi kayak Maksimal lah. maksimal, kalau belum penuh kayak masih gatel aja gua. Ini bagian sini, tembok sini nih belum, ini kan harus bisa lemari lagi nih. Tadi lemari yang kuning di bawah akan naik sini. Oh. Nanti akan overset ke sini, set. Meja itu akan pakai meja bar. Di sini nanti poster mata akan di situ. Orang jadi kan ntar bisa naruh ini di apa namanya? Sepatu di situ. Ini nanti rencananya emang pengen bikin podcast, pengen bikin studio. Jadi sini ntar gue pasang background. Jadi bisa kebuka, bisa ketutup. Ntar sofa di sini. TV nggak ada, TV dibawa pulang sama istri gua. Oh, sofa di sini. TV di bawah. Jadi kita kayak duduknya di sini nanti. Duduk sini sambil ngadep ke sana. Podcastnya di sini. Podcastnya bisa pindah-pindah. Oh, intinya di sini background. Oh iya. Jadi kalau kita mau ada foto, potret gitu ya kita mau tahu dari sini ke sini. So far gitu. Oh, lu mau bikin podcast juga? Sebenarnya intinya pengen bikin ruang ngobrol. Oh, ruang ngobrol. Tapi direkam. Iya. Entah live, entah podcast, belum tahu formatnya kayak gimana. Mau ngajak lu juga kan sama Roy. Ngomongin format gitu. Belum tahu, tapi intinya ruang ini akan dimonetisasi untuk berkarya. Gitu. Karena memang menarik sih. Maksudnya udah kayak ini aja nih background gua tuh. Udah keren banget tuh. Background ngobrol gua. Abstrak, padahal abstrak ya. Cuman kan menarik Jul, buat mata tuh. Ya menarik lah gitu. Ada injes orangnya. Ini tangan yang tadi nih. Yang nyapa gua di depan. Ini punyanya ini ya. T-Rex. Kayaknya, pokoknya dinosaurus. Apa lu tahu nggak sih? Nobe. Iya tahu. Nube. Nube ya, Iya. Nube ya. Anime Nube tuh. Tahu Trans 7 ya? TV 7. Nggak tahu lah, dulu TV di 7. di mana ya? TV 7 TV ya? 7 yang warna merah. Oh iya bener, TV 7 bener. Jadi kita di sini lebih ngobrolin tentang museumnya Ijul nih. Karena memang suka ngumpulin benda-benda yang emang dia pengen aja ya, yang Iya, dia suka fun aja, stuff yang lah. dia suka aja lah ya. Fun Mungkin stuff kalau ya. kalau dikategoriin jadinya pop culture, tapi pada saat itu benar-benar pop. Belakangan tuh kayak gue seneng warna doang gitu, kuning misalnya gitu. Gue kayak Nyari yang beli warna itu kuning merah tuh, kursi itu gue beli. Baru padahal di IKEA ini gitu, wah pas lagi merah gitu. Jadi bisa sangat berbeda-beda. Kayak 2 tahun lalu tuh waktu museum di tempatnya Dana tuh di Cilandak lagi seneng ngoleksi benda-benda Cina. Ya kan? Oh Ya iya. kan? Jadi banyak tuh. Nuansanya juga Nuansanya Cina. Merah, ada lampu lampion. tapi ada juga sih tadi di bawah Ada, ya. masih. Di depan ya. Tapi tulisannya juga masih Cina tuh. Masih. Iya kan? Cina apa Jepang itu ya? Cina ya? Cina. Betul. Jadi kayak musiman sih gua, kadang-kadang memang masih suka berubah-ubah dan gua nggak masalah karena ya selama gua suka gitu terus kayak masih masuk nih konsepnya gitu ya udah. Ini baju dapat dari mana nih? Beli juga ini. Kocak. Kocak film. Ini produksinya Morning Giant. Ini nyari? Enggak, ada yang Thrifting? produksi. Oh bukan, ada yang produksi. Baru kali ini. Ya gini, misalnya gitu, gue kadang nggak peduli baru atau bekas. Kadang-kadang kan benda yang bekas itu gue beli karena nemunya accident ya, kecelakaan gitu emang kayak anjing bagus nih beli gitu. Tapi nggak sedikit juga yang baru. Misalnya gue ke Flying Tiger nih. Flying kan Tiger tuh? Flying Tiger tuh toko baru gitu, pernak-pernik tapi baru. Baru. Oh bukan yang second gitu ya? Oh. Baru gitu. Kayak kan beli di sana ini. Banyak kok yang di Flying Tiger mana ya? Macam-macam. Flying Tiger? Ada Flying Tiger Dia emang namanya. bendanya lucu-lucu gitu? Lucu-lucu Dia dan tengkorak. tematik, iya. Tematik? Oh. Per session gitu, misalnya kayak ini nih, keluarnya pas Halloween. Itu di mana Flying Tiger? Banyak di mall-mall. Oh emang di mall-mall? Mau toko di mall. Maksudnya nggak tahu? Tiger? Nggak tahu gua. Bukan anak mall ya? Jarang gue emang jalan-jalan. Kalau lu kayaknya suka jalan-jalan ya? Suka. Maksudnya mencari-cari. Ini kan Mencari-cari. pasti nyari banget ini sih. Betul. Mainan-mainan ini semua pasti nyari banget sih lu. Iya. Jadi gua nggak bayangin ya,
kayak gue pengen buat sebuah Pinterest versi nyata, paham gak lo? Pinterest. No, Pinterest itu kan aplikasi itu kan yang nyari-nyari referensi. ya, kan gini kan kayak, gue perlu referensi nih mau bikin mood board, nyari font yang bagus, konsep yang bagus, foto yang bagus kan lo nyari di Pinterest kan. Habis nyari Pinterest bisa di gambar ini, ntar kelihatan lagi kan. Lo klik gambar ini, ntar ada gambar lagi di bawahnya kan. Iya. Lo masuk terus sama kayak di sini. Gue pengen kayak gitu kayak, lo bayangin deh orang kalau misalnya nggak ada Pinterest nih, mau nyari apa gitu di mana? Orang kan pasti nyari kan? Iya sih. Nyari. Nah orang masuk sini, ntar abis masuk sini ke atas nemu apa? Oh nemu ini gitu. Oh nemu ini gitu. Jadi kayak. Iya. Jadi dia mencari inspirasi. Betul. Atau mencari referensi. Begitu masuk ke museum lu gitu ya. Ini kayak Pinterest. Atau lu mau bikin aplikasi juga Enggak untuk sih. museum lu? Dulu gua kayak Ke depannya, enggak? belum kepikiran ya. Kalau pengennya sebenarnya museum pengennya bikin media. Media populer yang ngebahas soal ruang. Oh. Jadi kayak mirip kayak lu nih, tapi gua visit ke mana gitu. Oh. Yang punya value yang sama sama gua, suka ngoleksi mainan, Iya. suka ngoleksi benda-benda pop misalnya, benda-benda Sinergi unik. ya. Iya, sinergi kayak gitu. Pengennya ya itu, tapi muara paling akhir kayaknya. Cuman kalau dalam sekarang kayak aplikasi sih kayaknya enggak, tapi lebih ke kayak pengen bikin satu metode baru kayak gini ngobrol atau ngumpul sama orang-orang tapi mengesampingkan algoritma. Kita sebenarnya hidup sekarang algoritma banget ya. Iya. Muncul itu lihat Facebook, lihat Instagram, Threads, YouTube, itu. TikTok, Secara nggak langsung tuh kita selera kita sebenarnya lagi digiring. ya kan gitu ke satu tempat itu. Nah, budaya mencari kita kan makin runcing, ya kan? Karena kita makin gampang nyari ya kan. Nah, gue pengen orang bisa membayangkan nih gimana kalau lu lepas nih dari cara-cara algoritma itu, tapi lu akan tetap bisa mencari gimana caranya gitu. Itu kan akan membawa lu bergerak terus. Salah satunya di sini. Gitu. Jadi kayak misalnya, gue ngumpulin nih 5 atau 6 orang di sini. Ayo coba cari benda favorit lo di sini. Gitu. Terus lu ceritakan, misalnya kayak gitu. Nah, atau ntar misalnya, oke dari benda favorit itu bisa jadi apa nih, kayak gitu. Cari 5 benda favorit lo gitu. Diambil misalnya ada apa, kenapa gitu. Kan sama kayak kita bikin mood board kan, kalau sebagai creative director gitu kayak, oh gue mau ngambil ini karena gue pengen lightingnya kayak gini, gue mau ngambil ini karena fontnya kayak gini, gue pengen ini moodnya kayak gini. Gue pengen sofa ini di sini di frame gue gitu-gitu ya. Ini kayak gitu. Nah bayangkan kalau itu terjadi tapi nggak ada keikut campuran digital atau algoritma. Berarti kan lo butuh satu entitas yang kayak anjing ada apa aja ya di situ. Nah di sini tempatnya salah satunya. Metode itu kan bisa dilakukan di mana-mana. Misal kayak lo ke pasar bisa, lo ke pasar rongsok yang sering gue lakukan bisa, ke mall mungkin juga bisa, sama. Cuman bagaimana caranya kita istirahat dari algoritma. Itu sih yang belakangan lagi gue diskusi sama temen gue, Padel. Kayak kan sekarang lagi banyak pergerakan-pergerakan dalam tanda kutip anti digitalism, paham gak lo? Terutama Gen Z ke bawah. Bikin Instagram, postnya 0, misalnya kayak gitu. Yang tadinya hobinya setiap bangun pagi biasanya ngelihat story, sekarang jadi journaling, ya kan? Terus kayak dulu orang-orang yang kayak motret pakai kamera yang bagus, sekarang motret pakai kamera yang jelek, kamera digital yang low megapixel atau kamera analog. Orang mulai banyak sekarang kayak bikin klub buku, hobinya baca buku bareng gitu. Itu kayak orang udah mulai jenuh ya sama gempuran digital nah, gitu ya. Sekarang gua tapi lu ngerasa itu iya, kalau gua bukan ngerasa itu, justru gua memang dari dulu kayak gitu, kayak orang yang nggak tinggi digital, konsumsi digitalnya gitu, makanya gua jadi kayak gini. Tapi maksud gua orang-orang untuk sekarang emang mulai untuk ada pergerakan itu ya? Iya, banyak banget. Khususnya Gen Z juga ya? Iya. Oh. Pakai handphone yang jadul, handphone dam. Oh iya. Kan? Itu kan di Amerika juga tuh iya, lagi di dunia. Jadi emang untuk fenomena kayak dunia. meninggalkan handphone smartphone kan, maksudnya balik lagi ke
Polyphonic ya. Pakai headset berkabel gitu. Jadi kayak kayaknya tepat nih dengan apa yang lagi gua mau jalankan juga. Gitu ya. Dan Museum of One Stop harapannya jadi wadahnya itu dalam waktu dekat ya. Ya itu tadi kalau waktu panjang itu gue selalu bilang sama anak-anak kayak gue punya satu referensi nih yang gue banget, namanya The Selby, kan nama orangnya Todd Selby, dia bikin media namanya The Selby. Dia benar-benar kayak cuman visit aja ke studio orang-orang terus difoto, bagus lah. The Selby orang luar? Orang luar. YouTube juga dia? Atau hanya website sih biasanya. sosmed doang? Website. Oh, website. Ntar gua kasih lihat. Gitu. Gua sambil makan ya? Iya, nggak apa-apa, aman, santai aja kita. Biar relax ngobrolnya. Tapi lu kan ngumpulin banyak nih mainan. Ini lu beli kan? Belilah. Maksudnya kagak Anjing. kagak lu pungut-pungutin kan? Ada yang donasi, ada donasi. Donasi? Ada orang misalnya, Ngasih, lu suka ngumpulin kayak gitu ya? Gitu. Oh. Nih gua kasih mau nggak? Gitu ada. Gue menerima juga. Mana ya yang donasi? Tapi salah satu koper ini ada yang hasil donasi ada. Tapi kebanyakan beli memang. Kebanyakan beli. Ya maksud gua kan harganya emang murah-murah ini ya, sebanyak ini. Kalau Lu dibanding, setiap beli murah emang? gue punya batas sih. Batas untuk lu beli? Iya. Harganya? Iya. Dan gue kan, makanya gue kalau dibilang gue suka ngerongsok, iya. Tapi bukan berarti gue anti mall. Gue juga ke mall juga. Mall Gua rongsok? Iya, mall rongsok juga. Terus gue juga apa namanya lihat di Shopee, lihat di marketplace gitu juga. Dan gue kayak contoh deh misalnya mana ya, itu deh, itu karakter figur-figur baru, itu terbitan aja spesifik kan. Ya itu mungkin kalau gue beli barunya satunya mungkin bisa di atas 500 lah, let's say 800-an gitu. Nah terus Oh kalau barunya? Cuman di itu toko di mainan gitu. Nah gue beli di toko mainan yang lagi diskonan gitu, itu di bawah 500 gitu. Gue beli baru. Tapi belinya baru tetap? Baru. Baru misal kayak ini kan kayak baru dia tapi nggak ada packagingnya tuh, lihat deh. Yang ada packagingnya kan yang paling kiri. Iya tuh. Nah itu, ya udah deh beli. Tuh. Tapi kayak jadul ya, walaupun baru. Ya karena ditaruh di sini. Karakternya jadul gitu ya? Apa karena ditaruh di sini? Iya. Jadi ngikut karakternya ya? Bener. Ya ini kan kayak jatuhnya minoritas kalah sama mayoritas kan. Ini kan mayoritasnya vintage gitu. Secara visual gitu ya emang mandang. Nah ini misalnya, ini kan baru kan. Dan jadi kayak vintage kan, gara-gara ada di sini. Baru lah, kelihatan baru, tetap ini aku. Iya maksudnya secara mood akhirnya orang ngeliat ada satu dia campur gitu sama minoritas. Mungkin ini jadi kayak jarang nggak kelihatan aja, udah kayak orang ini TV udah gitu. Nggak jadi point of interest-nya kan. Iya. Itu banyak kok yang baru, nggak gue beli second doang. Tapi barang diskonan. Barang diskonan. Tadi itu budgeting untuknya minimal berapa gitu? Nah itu nggak ada, sebenarnya nggak ada. Nah kenapa tadi gue bilang gue nggak anti mall, gue nggak anti marketplace. Gue selalu cek, pokoknya gue pengen beli harga semurah yang gue mau. Oh, tapi lu udah tahu harga sebelumnya? Iya. Harganya nih segini nih. Iya, misalnya kayak itu kan, let's say gitu. harganya nih, harganya let's say 750.000. Barunya 750.000. Iya kan gitu. Terus Pokoknya ada diskon. Gue kesana nih, di diskon misalnya. Tapi beda mall? Beda toko? Beda toko. Beda Itu toko kan, lagi diskonnya diskonan. beda toko. Iya. Terus kayak kesana, gue lihat harganya 500.000, masih tetap gua nggak beli mungkin, karena masih menurut gua masih mahal. Tapi kalau misalnya udah misalnya 400. Iya, atau 250.000. Oh, 250 tuh. Lu angkut lah ya. Lu angkut. Tuh, bisa kayak gitu. Mana lagi ya yang baru ya? Oh, ini nih yang baru. Kinder. Enggak, bukan. nih. Ini kan sama. Nah, diskonan. Ini Kazu ya? Kazu. Ini Kaiju. Kaiju itu musuhnya Ultraman tuh yang tadi kan yang kecil-kecil. Ini versi premiumnya kan? Ini baru gue beli tapi di diskonan tuh harganya nih. Ya kan 399.000. Gue beli tuh 1, 2, 3. Gue beli 3 karena apa? 1 gue koleksi, sisanya gue jual. Tapi aslinya harganya nggak 300? Ya enggak dong. Masa gue beli gitu. Padahal mungkin problemnya cuman kayak
Tapi mungkin karena memang sudah nggak laku ya. Nggak laku, memang nggak laku. Kadang-kadang nggak laku. Produknya nggak bagus, orang nggak suka. Oh. Masalah warnanya beda tuh. Ya kan? Ya kan? Quality warnanya beda. Quality controlnya apa gimana? Ya ini udah jadinya produk gagal soalnya semua kayak gini. Gitu, dijual. Tapi di mall ini lu beli? Di toko mainan? Iya, di bazar mainan. Bazar mainan. Di mall yang ada bazarnya gitu loh. Oh iya 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 iya. Tuh. Lu beli aja, gue suka. Tapi ini karetnya karet bagus loh. Bagus, warnanya loh. Orang-orang kan kalau misalnya orang punya banyak duit kan kayak iya kan? Tangannya. Ini gue udah beli segini gitu, mending gue beli yang lain nih, gitu kan males. Terus, let's say lah Bandai udah produksi 1000 stok. Jadi gara-gara 1-2 orang bilang kayak gitu, nggak laku barangnya kan. Jadi diskon sampai berkali-kali. Diskon kan juga kayak gitu, nggak cuma sekali biasanya. Ada kelipatan. Tahun ini di diskon misalnya cuma 20%, masih nggak laku. Tahun depan di diskon 40%, masih nggak laku. Terus sampai turun. Kayak gitu, Du. Nah ini kayak udah turun banget. Ini termasuk yang menurut gue suka. Dan baru gue belinya. Gitu. Apalagi ya, banyak. Jadi nggak ada batasan. Maksudnya kayak untuk berapa ya? Harga termurah ya? Iya. Batasannya paling kayak jangan sampai lu duit lu kosong, rekening lu kosong buat keluarga nggak aman tapi lu beli yang aneh-aneh. Udah gitu aja sih. Oh. Itu udah kayak basic kayaknya ya. Maksudnya kayak lu belum bayar kontrakan, misalnya lu belum bayar listrik, lu belum bayar kebutuhan, tapi lu beli main-mainan sampai duit lu habis ya itu tolol sih menurut gua. Nah, makanya gua selalu senang menyisihkan uang buat kayak gitu. Ini kesenangan lu lah ya. Iya, karena kan lu emang balik dari dulu lagi kan dari lu kuliah. Balik lagi setiap cowok itu punya mainan. Yang itu pasti spend duit. Ya kan gitu. Makanya kayak kebetulan gue spend duitnya kayak gini. Ini baru beli nih gue sekardus. Kemarin, minggu lalu. 2 minggu, 3 minggu lalu lah. Ini mainan. Di mana? Game, Lu? video game ini. Oh video game, konsol. Wah lucu juga tuh ya. Lucu. Jadi kayak ininya tuh. Yang mana? Scooby-Doo itu ininya ya. Apa Tapi sih ini namanya? terpisah. Ini konsol ya kan? Konsol. Jadi gue tuh Tapi memang masih nyala ini. yang itu enggak. Jadi gue beli terpisah sih. Jadi nih yang pertama kali gue dapet ini. Iya Scooby-Doo. Ini konsol game Power Rangers ya kan. Ini gue beli di Pasar Loak, Jembatan Hitam. Nyala kan? Ini mau dicobain bisa. Di Jembatan Hitam semua? Enggak, bukan. Yang ini dong nih, ini Jembatan Hitam. Oh. Nyala kan? Gue kayak mau koleksi deh. Soalnya setelah gue cari di internet, bentuknya unik-unik. Jadi satu game ada bentuknya gitu. Unik-unik semua. Dan dia plug and play kan, langsung colok ke sini nyala. Oh, gamenya di sini? Gamenya di sini. Gamenya di konsolnya ini? Iya, dia pakai baterai powernya. Gitu ya? Iya, nanti deh kita cobain. Ini zaman kapan ya? Ini 90-an. Tahun 90-an. Ini 90-an? Iya, tahun 90-an itu ini termasuk mainan mahal karena tahun 90-an kan game semua. Tapi spesifik ini kaset gamenya di sini kan? Power Ranger doang lagi? Iya. Itu yang bikin menurut gua beda dan kerennya itu karena ini mahal, game mahal. 90-an berapa tuh di tahun 90-an harganya? Ya, gua belum searching sih, Cuma tapi lu tahu lah mahal ya itu. pasti mahal. Lu bayangin dulu misalnya saingannya kan dia sama PS. Sega, Nintendo. Atau game konsol yang sebenarnya lu tinggal ganti kaset, iya ya kan? Tapi itu juga banyak game, ini satu doang. Iya, dia nyiptain cuma satu, lu bayangin ya kan? Tapi ya sama kayak kaset PS kan juga satu game sih. Cuman tetap aja ini. Tetep Di konsolnya langsung colok ke TV iya, ya. lebih mahal gitu. Nah, Cina akhirnya memproduksi tuh yang kayak gini. Sama sebenarnya nih konsol. Ini Cina nih. Oh. Tapi misalnya satu ini ada 8 ini nggak game. Cina, ini Amerika. Amerika, Jack Specific. Oh. Tuh, kayak ini ada banyak game kan. Tuh di dalam satu konsol ada 2, 3, 4, 5 game gitu. Udah tuh gue searching. Pertama gue dapet ini, gue beli nih. Wah kayak gue menarik deh, terus beli di Jembatan Hitam lagi nemu ini. Kayaknya konsol semua ya. Konsol. Lu lagi hunting konsol waktu itu emang sengaja. Enggak, gue kayak selalu misalnya kayak oh gue nemu ini, gue tertarik Terus kan Facebook kan kadang-kadang orang jualan apa aja ya. Nah kalau lagi ada yang jual ya gue beli, kalau lagi nggak ada yang jual ya gue nggak beli. Jadi nggak nyari, cuman gue punya satu pemikiran, gue mau koleksi ini gitu. Mau koleksi. Jadi kalau ada yang jual ya gue beli. Ada yang jual, gue punya duit ya gue beli gitu. Oh.
Awalnya ini, satu dapat ini, terus ini mati kan, ternyata gue cobain mati, nggak bisa. Mati. Terus di Facebook nemu ini nyala. Itu nyala. Itu Nyala. ini juga ada game-nya juga. Ada. Ini game SpongeBob. Oh. Gitu. Anjay guys. Terus nemu lagi di Facebook ini. Gue baru tahu kalau dulu ada game-game yang sama konsolnya langsung. Nih, ini Sesame Street nyala. Bisa. Udah terus karena kayak gitu terus waktu itu di Facebook ada yang jual. Wah, gue beli aja semua langsung tuh. Ini Star Wars, masih new old stock lagi. Deal or no deal. Anjay, masih New old stock, NOS. Baru tapi stok sebutannya lama. NOS ya? NOS, new old stock. Old stock. Tuh, Hot Wheel. Gue beli langsung sekardus. Nih. Gitu. Anjay. Udah, tuh. Nih. Apa? Fantastic Four. Ini masih kerdusan gini, Bang. Nih Shrek. Tapi masih nyala harusnya ya. Pasti nyala. Kalau orang baru dalam sini masih ya. Dan produk-produknya bukan Cina kan, biasanya Amerika. Spider-Man. Jadi dulu game konsol tuh macam-macam. jualannya gini ya. Kayaknya ini untuk yang lebih kalangan ekonomi yang lebih tinggi deh. Oh iya ya. Iya, soalnya nggak hemat, paham nggak sih lu? Kalau lu beli PS kan hemat, tinggal ganti kaset kan. Kalau ini lu harus kayak Bener sih. koleksinya banyak. Dan naruhnya juga gimana? Kalau gue sih seneng ya kalau naruhnya. kaset kan naruh ada tuh Simple ya kan. naruhnya. Ini kan kalau naruh kita nggak main ini, misalkan taruhnya gimana? Ya kalau gue sih seneng ya, maksudnya kayak anjing. Misalnya kayak orang lihat kayak mainan itu apaan sih? Figur apa Baru tahu mainan? gue kalau ada, gue belum pernah tahu. Gitu. Gue dulu taunya Sega, Nintendo. Ini sebutannya apa? Ya konsol, game konsol. Game konsol. Tapi disebutnya TV games tuh. TV game. Plug and play TV games. Plug and play TV games sebutannya ya. Nah, ini ntar gue mau. Dan nih gue koleksi. Nih gue kalau nggak kesini nggak tahu sih. Gua Di tahun 90-an. 90-an ini. Ntar coba aja lihat sini. 90 ke atas ya? Enggak deh kayaknya deh. Pokoknya nggak sampai 2000 ini. Oh 2000 du, ini 2006. Oh 2006 ya? Tuh. Anjay gue nggak tahu ya. Enggak, dia ada edisinya ada nih tuh. Ini kan edisi kedua. Edisinya beda-beda. Ada yang tua juga. Ini edisi pertama tuh. Edisi pertama 2006. Banyak macam-macam. Ini 2005, ya kan? 2000-an berarti. Gua itu seneng sama game-game dulu yang di display atau dimainin. Hot Wheels nih. Dimainin pakai TV dulu juga. Beda visualnya soalnya. Oh Lebih. gitu. Iyalah. Tapi ini bisa di TV baru? Bisa, TV itu bisa. Oh tetap bisa ya? Soalnya kan ada ininya, ada. Tapi memang rasanya beda ya kalau Rasa beda. dibanding di TV tabung. Iya, dia kan kayak ada si RT itu kecil-kecil gitu, kotak kecil-kecil itu beda. Beda banget. Audionya lo dengerin gitu, anjir nostalgic loh. Kan belum sempurna ya maksudnya. Audio-audionya tuh kayak. Anjir gue kalau nggak kesini nggak tahu nih kalau ada game ini ternyata di 2000-an, 90-an. 2000. Gue taunya PS, Nintendo, Sega. Iya paling tua Sega kan tuh, Sega tuh gue punya. Iya. Tapi ternyata ada ini ya. Gue nggak ngalamin nih waktu kecil main ini. Karena Sega gue mainnya udah. karena kita kelas B. Wah, karena kita kelas B, ekonomi B. Iya sih. Ekonomi B memasuk Sega PS. Ekonomi A mah Boros sih emang ya. enggak. Dan ya kan kalau dulu beli kaset PS misalnya kaset Sega mungkin nggak semahal ini ya. Iyalah jelas. Dan jauh. juga banyak kan kalau Emang kaset Sega kan banyak. Lu sadar pilihan nggak gamenya. kaset PS yang kita beli dulu? Itu kaset palsu tau? Yang biasa beli di Gimana tempat-tempat gelodok gitu, di pasar ternyata Minggu. palsunya ya. Aslinya malah lebih mahal ya. Mahal. Jadi bereningkan, ngelanjing kan? Palsu itu. Tapi tetap bisa dimainin sih. Tetap Lancar bisa, sih. tetap bisa. Makanya kan dulu tempatnya plastik-plastik gitu Iya. tuh. Iya. Itu yang palsu ya. Palsu. Harusnya yang Palsu. 10.000 bukan harganya. Ingat gak lu? harusnya tempatnya yang hardcover gitu ya. Hardcover terus ada bukletnya gitu. Oh. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Anjay.
Nah, kalau ini 100% asli Amerika. Iya orang. Kalau PS kan Jepang. Oh PS Jepang ya. PS, Sega, Nintendo Jepang ya. Dan kayak Jepang. Oh ini game-game emang game ini kan Star Wars Amerika, Spider-Man, terus Hot Wheels emang game-game Amerika. Deal or No Deal, ada game yang bayangin. Deal or No. Deal or No Deal kan kayak Wants to Be Millionaire. Iya. Wants to Be Millionaire. Gitu. Oh belum Lu sudah tahu gak? Kayak aduh film apa sih? Film apa? Pixel. Nonton nggak? Pixel. Ini gue buka ya. Buka. Yang Pixel kayak gimana ya? Pac-Man. Oh Pac-Man. Ya tahu. tapi ada filmnya judulnya Pixel apa gitu. Oh Pixel gue tahu. Nah, lu Pixel mah ininya dong, PH-nya. bukan Pixel. film. Pixel apa namanya? Film. Jadi dia di Disney kalau nggak salah. Iya tahu gue tahu. Gue nonton itu. Yang Pac-Man kan, gede banget jadi gede. Intinya dia ada di dunia nyata. Iya. Tahu kan? Jadi lu? gede kan dia makanin tar keliling Iya, kota gitu kan. Tek. Nah, tahu gak poin dari permainan itu? Jadi kan kayak itu kan ceritanya game itu jadi nyata terus ada di dunia sekarang. Nah, game itu kalau game dulu kan selalu ada inian, selalu ada tamatnya. Terus selalu ada patternnya. Iya. Jadi ada kita- levelnya, ada patternnya. tingkatan. Oh pattern ya? Iya, kayak misalnya gini. Mario. Kita udah tahu nih ntar musuhnya mau keluar di sini gitu. Tapi biasanya kita kalah dulu. Iya. Wah, anjing ntar ada musuhnya di sini. Wah, ada jalan rahasia di sini. Jadi kita udah tahu ya. Iya, kita kalah inget. dulu nih. Kita inget kan gitu Ini kan. musuhnya 2 nih ke depan. Kan game gitu kan terus ada Iya, tamatnya. Nah, itu berbeda sama game sekarang. Nah, itu sebenarnya dikulik tuh di dalam film itu. Jadi gamersnya itu kan dikumpulin kan. Iya, betul. Ya kan terus Suruh pada kalah semua. ya. Terus dipanggil tuh yang gamers dulu kan katanya gitu. Ya lu nggak ngerti karena ini tuh bukan game Game sekarang. zaman dulu. Iya. Ini tuh kita harus inget nih, kita lihat nih pola jalannya belok gimana mana, iya, gitu. iya. Betul. Ya gitu. Ya itu satu dari sedikit lah game. Gue suka banyak. Itu lu lihat aja. Banyak banget sih. Banyak Banyak banget. banget dan banyak emang benar-benar cocok dinamain Museum of Fun Stuff ya. Cocok lah ya. Karena ya itu tadi gue nggak tahu tuh. Kalau gue nggak ke museum ini nih istilahnya gitu. Tapi cocok nggak dinamain museum? Cocok sih. Cocok. Karena itu tadi kalau gue nggak ke museum ini, gue nggak akan tahu tuh ada konsol yang kayak gitu tuh, yang dimana padahal tahun 90-an sama ini loh, maksud gue kan kita lahir di 90-an ya, Iya. maksudnya nggak mainin itu, kita langsung main PS, Sega, Nintendo. Kalau misalkan gue nggak ke museum ini nih, gue nggak bisa tahu tuh mainan ini, gitu. Kalau lu juga nggak keliling ya, Iya. nggak mencari, lu nggak akan tahu ada mainan itu Iya. tadinya. Apa lu tadinya tahu juga? Nggak tahu. Jadi Nggak gue tahu. pokoknya itu yang pertama kali gue beli ini. Gue tahu nih, ini kayaknya game deh. Soalnya bisa dimasukin Ke TV kan gua, ya kan? Iya kan Karena gue kan kita lihat nih. Gue senang kabelnya. TV kan, jadi Heeh. gue tahu nih ini RCA nih, Iya. ini visual nih audio. Heeh. Gue tanya, lu tau harga? Harga murah banget dah. Boleh persekian. Ya udah deh, gue beli aja. Gue gambling, gue buka, gue kasih baterai, nyala, gue colokin. Wih anjing game ya ternyata. Connect. Gue searching. Connect. Wih banyak Ntar kita anjing. cobain ya guys, kita Iya. cobain nanti ini di sini nih. Serinya banyak. Tuh udah. Mau cari. Gitu. Dan seru. Cuman nggak diomelin ya sama bini lu ya. Enggak. Menarik Yang sih penting ini. tadi itu ya, aman dulu. Kalau itu basic deh kayaknya. Hmm. Ya kan? Tapi sebenarnya menariknya gini, kalau ngomongin dimarahin sama istri ya, kadang kan ada yang kayak beli gini-gini kan nggak murah, bisa dibilang ya. Let's say satu benda 100.000 atau 50.000 dah, let's say. Malah langsung borong 5 gitu. Iya, kan mahal kan, tetap mahal kan, bener nggak? Gue pernah ada satu fase kayak gue nggak perlu lagi, akhirnya gue nggak pusing untuk minta izin istri atau meyakinkan istri ini bukan sampah intinya. Jadi pernah ada momen kayak gue kan suka nih ngoleksi barang-barang ini banyak lah gitu. Bisa dibilang kan itu bukan aset ya, bukan aset yang baik mungkin, kata yang lebih tepat, karena aset yang baik kayak Mungkin buat kita baik kali ya.
Enggak, kita nih cowok. kalau kita kan karena kita koleksi, Oh, jadi iya. itu sifatnya pasti bukan aset, ya barang koleksi kita, ya kan. Tapi kalaupun koleksi itu menjadi sebuah aset, itu bukan aset yang baik. Kalau mau aset yang baik ya lu obligasi, emas lah paling enggak. Sometimes unit, hari ini lu perlu, lu jual ya laku, jadi duit gitu kan. Nah dulu gue punya proyektor kesayangan gue tuh, dan gue beli itu murah intinya. Bini gue tahu gitu. Gue sayang banget intinya, gue sayang banget sampai once kita perlu duit nih. Anjing perlu duit lagi ya. Ya udahlah, gue jual barang gue. Padahal gue sayang kan itu. Tadi lu nggak mau jual. Tadi gue nggak mau jual, tapi itu kan buat keperluan hidup, nama hidup ya kan. Gue jual 10 kali lipatnya dari gue harga. Lu beli. Iya, dan istri gue kaget lah. Bisa laku semahal itu ya? Lah 10 bisa kali lah lipatnya bos. berapa? Jadi gue Lakunya aja, nggak usah lu beli. 2,5 juta. Lu jual 2 juta. Iya. Ke Solo. Solo. Gue free ongkir aja iya. Ya nggak apa-apa deh, ongkirnya 300 gue free-in. Oh, ongkirnya 300 ya? Iya, lah proyektor. Proyektornya gede emang. Gede, lumayan gede. Ya nggak gede-gede amat sih. Ya Sekardus, Iya, sekardus gitu lah ya. Sekardus segini. Indomie lah ya. Iya. Segini lah. Masukin gitu. Ya gede sih. Hmm. Tapi berat. Berat. Oh, pantas. Dan gua 300.000 ya. Gua packing kayu. Oh, packing kayu. Nggak apa-apa deh gua bilang. Kalau lu nggak nego kan gitu. Kalau lu nggak nego Dia nih, nggak nego ya? gua free-in ya deh. Oh. Belum sama kasetnya. Jadi gua beli itu murah dan sama kasetnya kan. Kasetnya tuh apa emang? Jadi itu jadi proyektor bukan buat proyektor. Digital bukan? Bukan ya? Proyektor 8 mili yang kayak bioskop cuman home. Oh. Iya 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 yang muter gitu ya. Muter dia cek Gitu ya? Anjay, itu masih fungsi. Masih. Jadi Makanya itu dia banyak. mau ngambil tuh kayaknya. Iya, makanya jauh-jauh dari Solo dia ambil. Kalau masih berfungsi buat nyetel. Gua punya kasetnya 10 kalau nggak salah. 8. Oh, jadi itu 2,5 hanya Proyektornya. proyektornya doang. Gua kasih bonus 1 nih buat ngetes. Kaset. Iya. Oke. Film. Filmnya kan, nih filmnya. Udah kan sampai, Mas sudah aman gitu. Saya cuma 1, punya yang lain nggak? Punya, gue ecer lagi, dapat lagi gue. Satu kaset berapa lu? 250.000. Lumayan tuh. Tapi tadinya lu beli udah sepaket sama kasetnya. Paket lah, paket. Jangan bego juga. Anjay, ternyata ya itulah. Itu maksudnya caranya ya. Itu kan jadi kayak, nah di saat itu, lah, ya intinya ekonomi gue membaik kan. Tapi gue harus merelakan kehilangan barang kesayangan gue. Sih ya nggak apa-apa, gue bilang sama bini gue ya nggak apa-apa. Karena memang sebenarnya lu ngoleksi ini nggak mau dijual lagi ya? Iya. Karena memang lu suka. Ya gue koleksi. Itu tuh kayak gitu ya. Kalau gue ngelihatnya sih titiknya itu, titik perubahannya ya. Berarti gue udah bisa meyakinkan istri gue bahwa satu, ini benda bukan benda rongsokan. Gue mampu nih memberikan value itu bahkan sampai 10 kali lipatnya ya kan. Dan ini bisa jadi aset juga kalau waktunya tepat. Udah gitu aja. Bener. Udah. Jadi kayak sekarang kayak nggak banyak. Tapi yang penting adalah lu tahu harga jualnya mungkin ya. Gue nggak pernah mikirin sejauh itu. Iya sih, tadi cuman buat lu suka aja ya, lu suka Jadi nggak, barangnya lu ambil. jadi nggak seru menurut gua. Jadi nggak fun ya, Iya. bener sih. Gitu. Ada kok yang barangnya misalnya itu nggak apa, harganya nggak akan kejual tapi nggak apa-apa. Gitu, gue beli aja orang gue suka, harganya murah juga gitu. Worth it lah misalnya nggak bisa murah-murah. Banyak tuh kayak gitu. Tapi kesibukan lu apa nih? Lu bisa ngumpulin, punya uang untuk ngumpulin setiap koleksi-koleksi yang lu inginkan ini dari mana sih lu? Yang Kesibukan lu gitu, pekerjaan lu yang relate dengan ini atau enggak? Apa yang di luar? di luar? Ya motret dan mengajar. Motret dan ngajar ya tetap ya. Motret dan mengajar. Tapi sebenarnya sedikit banyak relate sih sama apa yang gue lakukan di sini. Kayak misalnya gue itu kayaknya 4 tahun belakangan ini deh, gue motret tuh udah hampir full analog doang yang dibayar ya. Oh yang dibayar full analog doang? Iya, kayaknya. Beberapa akhir tahun ini? Lu foto digital udah nggak? Udah gue jual kamera digital gue. Oh. Ini udah nggak punya gue kamera digital. Gitu. Jadi lu di hire as untuk foto analog? Foto analog gitu. Nah kan gue bisa foto analog semua dimulai dari mana? Dari sini kan. Jadi gue punya kamera analog, gue coba-coba. Gitu. Oh awalnya lu suka koleksi Iya. kamera analog mungkin ya? Suka koleksi Baru kamera ke analog, mainan motret kamera analog. Banyak soalnya nggak cuman mainan. Terus sekarang kebetulan wedding kan gue motret wedding nih yang paling sering kayak
mungkin setiap minggu adalah 1 kali motret gitu paling enggak weddingan, dan itu analog gitu. Jadi kayak berawal dari suka nih, ya lu ngoleksi benda yang lu suka, lu tekun kan, lu bisa kuasai tuh, lu punya style, ya udah akhirnya pakai. Kalau gue gitu sih, gitu. Jadi kayak menurut gue menyenangkan. Terus apalagi TV misalnya, dulu pertama kali cuma pengen, gue nggak bayangin kayak gue pengen bikin karya gitu, video tapi diputar di TV gitu kan. Dulu kan beli TV mahal, kalau beli TV kayak gini kan paling murah 2 jutaan gitu. Beli TV gini murah, ya udah tinggal kita kulik, bisa gitu. Terus lama-lama beli 1, 2, 3 banyak. Sekarang orang-orang kalau mau nyewa TV ke gue jadi dikenal sebagai tukang TV. Iya. Oh iya. Iya serius. Sebagai tukang TV. TV tuh kalau urusan TV sama gila aja. Ya TV kecil ini masih kepake untuk masih disewa ya sama orang ya. Dan udah ngasilin uang lebih dari yang harga lu beli. Jauh. Jauh banget. Iya. Betul emang kita harus memulai dengan apa yang kita suka dulu kali ya. Kebetulan kali ya, kayaknya nggak semua orang mulus deh kayak gitu. Tapi kalau gua, karena gua lakuin terus berkali-kali bertahun-tahun, mungkin akhirnya gua memetik ya mungkin. Kayak orang ada juga sih yang ngelakuin hal-hal yang dia suka gak jadi apa-apa mungkin ya. Tapi paling nggak dirinya sendiri menang menurut gua. Jadi lu menang dalam arti ya lu kan happy. Iya kan lu happy nih ya. Iya, ya udah. Itulah yang lu dapat. Menurut gua sih kayak gitu, itu udah value. Kalau lu bisa monetize lagi lebih bagus. Kayak tadi contohnya gitu, gua suka ngoleksi kamera unik nih, gua beli kamera analog. Terus gue beli kamera analog, gue suka motret, sekarang malah dapat kerjaan dengan motretin analog. Itu kan untungnya kan. Sebenarnya kalau gue nggak dapat kerjaan dari motretin analog, bisa jadi gue masih tetap ngoleksi karena gue suka. Betul. Jadi gue menang ya kan. TV misalnya gitu ya. Gue dulu suka koleksi TV, beli TV yang unik. Ya udah gue senang punya itu, main game pakai TV gue, nggak perlu sampai disewa orang lain. Nah beruntungnya sekarang orang-orang pada nyewa sama gue. Betul sih. Lu ada waktu khusus nggak sih setiap bulan, apa lu udah ada kayak gue setiap bulan berapa kali gitu keliling ke pasar, ada jadwalnya? Lu udah dijadwalin belum tuh? Belum. Gak ada lagi. Tapi udah. By satu yang paling penting lagi ada uang untuk nge-explore itu. Dalam 1 bulan itu? Nggak dalam 1 bulan. Pokoknya lagi ada uang ya udah. Dan paling sering weekend. Jadi kayak weekend nggak ada kerjaan, berarti gue tuh disuruh keliling tuh ke Pasar Loak, karena Pasar Loak namanya weekend kan, Sabtu kalau nggak Minggu gitu. Udah sih gitu, tapi patokan awalnya tetap kayak oke, spend kehidupan gue udah aman, gue masih punya budget sisa, ya udah gue mainin gitu. Lebih kayak gitu. Nggak ada yang kayak rutin 2 minggu sekali gitu, nggak sih, belum. Kan ekonomi naik turun ya, namanya gue freelance gitu. Sempet gue berbulan-bulan nggak nyari, nggak beli apa-apa ya karena emang lagi mepet aja, cuman bisa buat spend kehidupan aja. Gitu. Oke. Jadi begitulah ya guys, cerita dari Museum of Stuff ini. Museum of Fun Stuff. Museum of Fun Stuff. Terus gua kan sering kadang-kadang ada kerjaan nih luar kota gitu. Pasti gue sempetin ke Pasar Loak. Setiap kota gue cari. Harus. Ya, kayak gitu, bukan karena pengen beli barang, karena seneng pengen tahu gitu. Gue kesini juga pengen ngajakin lu untuk jual di Pasar Loak. Jualan di Pasar Loak. Untuk bekerja sama nih. Apa tuh? Masih tetap dalam bidang fotografi sih ya, gimana lagi ya, kita jasanya itu ya. Kita passionnya itu. Jadi lu udah nggak kerja? Udah nggak. Gue tahu gue. Terusan kapan ya kita terakhir ngobrol yang lu di itu ya, di Armor ya? Udah lama. Kapan ya? Tadi dulu gue ingat dulu. Lebaran lu ke tempat gua. Itu udah enggak gua. Itu udah enggak ya? Cuman emang gua nggak cerita-cerita aja. Ya, Dana tahu juga dari orang lain. Ceritanya sebelum itu kan? Sebelum itu. Gua setelah lebaran ya gua kata lu ya. Lupa gua makanya. Udah dari setelah lebaran gua udah nggak.
Jadi gue pengen ngajak lu kerja sama nih, lu kira-kira mau nggak, tertarik nggak Apa tuh? untuk dalam bidang fotografi ya, tapi jasa? Ngapain? Ngapain dulu? Jadi gue mau bikin agensi yang gue bilang, yang kita obrolin di mana? Ya di mana? Jalan Surabaya ya? Oh iya benar. Ya. Itu Jalan Surabaya kan? Surabaya. Jalan Surabaya yang situ, tapi bukan yang Surabaya Jawa. Iya. Iya. Gitu. San Mori kan kita. Gue pengen ngobrolin itu juga kalau gitu. Kira-kira lu tertarik gak? Tertarik. Oke. Tertarik. Kan nyari duit kan? Let's go. Nyari duit kita. Let's go. Bulan lo April dapat kerjaan. Kalian juga masih sih. Desain. Gue singkat cerita, pas gue lagi pindahan ini, baru banget masih ngangkat-ngangkat, temen gue nelpon. Gue berangkat ke Sentani. Ngapain? Bikin buku. Nanti ada yang ngubungin lu ya, suruh ngurusin pamerannya, karena gue punya Flown Project kan. Flown Project ya. Itu yang khusus untuk display ya. Ya udah, oke gitu. Gue pikir masih lama kan. Singkat cerita kayak acara 2 minggu lagi. Acara 2 minggu lagi. Acara 2 minggu lagi di M-Block gitu. Seriusan. Yaudah yuk ketemuan, dia sekalian ngasih lihat lokasinya kan. Ketemuan, kenalan sama orangnya. Jadi intinya ada orang nih yang nge-hire teman gua untuk ke Sentani motret. Orangnya di Jakarta, orang ngurusin yang lain. Tadinya masuk ke gua untuk ngurusin pameran. Ngobrol. Coba deh minta red cardnya gitu, udah gua kirim. Di situ memang ada jasa tuh, pameran, foto, video, sampai ngedesain buku. Besoknya langsung, Mas kayaknya aku sama kamu yang desain buku aja deh gitu ya. Soalnya ini lebih, menurut dia lebih nyawanya soalnya di sini. Oh ya wes. Udah gue 2 minggu ngerjain itu. Mana ya? Desain buku. Iya. Udah ada cetaknya? Lah udah selesai. Udah selesai. 2 minggu, iya. Mana bukunya? Ngerjain itu sama ngerjain desain turunannya. Oh itu di situ. Jadi ada orang yang kayak mau bikin puisi lah, buku-buku puisi gitu, tapi di mix sama fotografi. Temen gue yang motret, gue yang desain, dan gue nggak jadi desainernya, gue jadi kreatif directornya aja. Oh desainnya lo cari lagi orang? Desainnya Haikal ya. Nih. Haikal temen lo? Anak Polmed juga. Oh anak Polmed juga? Anak desain? Oh, keren ya. Keren dong. Keren loh. Jadi dia itu namanya jaket. Ada jaketnya ya. Tadi gimana sih? Ya gitu betul. Gitu. Keren nih. Udah, lumayan ngerjain itu. Langsung punya tabungan lagi, explore lagi. Buku puisi ini? Ya, isinya sih tentang catatan-catatan kaki lah, puisi. Catatan-catatan estetik. Keren sih. Kan. Wow, ada yang ditekuk. Ada halaman ininya. Ini bisa lagi. Nah. Wah, keren sih, guys. Itu kan ininya kan. Ini kayak ini kan si ibunya nih. Nah, ini di belakangnya dia pakai kondeannya ini. Ini kan si bapaknya nih. Nih, mahkotanya. Ini tempat kumpul adatnya. Di tengah, di samping danau gitu. Danau Sentani. Ini warna merah karena ini kali ya? Ya ada. Maksudnya konsep desainnya. Redline ya? Hah?
Yang lu mau maksud red line-nya kali ya? Enggak sih. Ini kan merah memang nih, red line nih. Red line-nya adalah si ini mukanya, terus ini Enggak sih. kondenya gitu enggak ya? enggak. Lebih ke kayak kan kalau di desain kita udah bikin paletnya kan. Nah, salah satu paletnya itu warna merah karena kita ngambil ini kalau boleh dikasih lihat ini kan ada kerajinan Papua nih. Oh, kerajinan Papuanya. Iya, terus ada warna merah. Udah deh kita ambil paletnya dari situ. Jadi paletnya lebih ke kayak coklat, kayu gitu, sama merah, sama hitam. Gitu. Kayak ini kan kayak ulat sagu gitu. Oh, ini kirain terpisah. Enggak, kirain bisa diambil enggak ya? Kayak gitu, biar nggak ganggu foto. Ah, keren aja. juga sih tapi. Iya. Ada hal-hal unik di setiap halamannya ya. Ya buat ngangkat bukunya, biar menarik. Gitu. Itu udah. Simbol-simbolnya, logo-logonya bisa kita ambil dari foto juga. Iya nih. Tuh, kulit kayunya. Wah. Ini dijual ke tempat umum? Ke publik. Ke iya. publik. Gramet ada? Belum, masih self publishing kan dia. Kemarin baru nanyain lagi mau produksi lagi dia. Tapi art directornya lu nih ya? Maksudnya secara susunan, Iya, semuanya. Visual dan desain yang lu ideas. pengen gitu ya, ideas ya. Visual dan ideasnya di gua. Berapa lama lu mikirin untuk Lah, ide hubungan satu 2 buku? minggu gak lama. Gua aja mikir. Langsung Gua aja. mikirnya gini kan, nih 2 minggu nggak mungkin nih. Gua bilang nggak mungkin nih. Tapi ini orang kok berani banget. Nah ternyata memang orang punya kapital, jadi gampang gitu. Yang seleksi foto lu? Gua. Oh, yang seleksi foto lu juga Iya, ya? jadi foto Jadi lu editornya dikasih gua. foto, Iya. udah nih lu pilih yang lu mau masukin ke buku. Dia masih di Sentani. Gua udah nerima foto, gua udah mulai milih. Jai. Nah, ini foto editor 2 dan kreatif minggu, directornya Cuk. gua tuh. Gitu. Iya, kayak gitu. Iya cuy, 2 Sampai minggu. ngonsepin ini nih. Gue bilang ini kan buku ada etniknya. Ini bindingnya pakai gini gitu. Kan sesuai sama konsepnya kan. Pakai tali ini. Oke banget ini. Oke banget ini. Nah, menurut gue untuk bikin karya oke banget, apalagi waktunya terbatas, perlu ketemu sama orang yang tepat juga. Nah, gue kebetulan ketemu klien yang tepat, yang kayak nggak banyak berdiskusi soal budget intinya. Berani gitu. Oke. Karena dia tahu kali ya, ini cepat dan dia pengen kualitinya bagus. Keren. Oke. Thank you guys untuk obrolan kali ini. Thank you Jul. Sama-sama, semoga happy. Apa ya? Main game, mau cobain. Oh iya, kita cobain dulu main game. Oke, Main kita game. cobain dulu nih, kita cobain dulu. Kita cobain dulu. Mana yang ada baterainya? Kok gue lupa sih? Gak ada baterainya dulu. Hah? Baterainya lupa. Oh, baterainya A3. A2. Ada. Iya. Kemarin dimainin anak gua. Terus gua keluarin. Gua lupa naruh baterainya di mana ya. Soalnya kalau kayak gini emang baterainya harus keluarin. Kan baterai ngeluarin cairan ya. Nggak gampang rusak. Iya, ntar karatan. Di sini kali nih meja-meja lu. Iya di situ. Di situ deh. Ada gak? Sini. Itu tuh. Hah? Itu kotak putih. Nah. Oh, ada nih. Berapa? Tuh. Banyak, 3. Harusnya ada 4. Satu lagi buat jam kali. Mana ya? Gua tahu mana ya? 3 doang ini di sini. Udah nggak apa-apa. Kita cari satu lagi. Yang mana ya? Ini kali buat jam. Kagak. Coba sini. Apa emang 3? Enggak, 4. 4. Banyak juga.
Lah. Mainnya sendiri berarti ya? Iya. Oh iya ya. Kalau kayak gini nggak bisa multi. Oh. Nih, main. Ayo pilih. Anjir masih berfungsi. Oh. Baterainya habis nih ini nih. Kayak makan baterai banget kali ya? Iyalah. pasti kalau kayak gini kan ini dia. Powernya cuma dari situ. Handphone ya. Udah bosen kayaknya nih. Tapi nggak tamat-tamat juga nih gue ini nih. Namatinnya agak susah. Oh, jack spesifik. Yang mana lo? Apanya nih? Karakter apa pilih? Karakternya ada monster gitu. Ini 5. Oh, Hero-nya. Itu musuhnya. Oh, merah lah, merah. Lucu ya. Lucu, tapi ini warnanya nggak sempurna nih. Tahu karena apa ya? Baterai sih kayaknya feeling gue. Iya sih, kayak sih baterai emang. Harusnya warnanya nyolok. Iya. Oh, kayak gitu. Oh, harusnya kayak gitu warnanya. Oh iya ya, masih bagus ya. Tuh dengar ya, audionya kan khas banget kan, game-game dulu audionya kayak gini. Game sekarang nggak ada audio kayak gini. Anjay. Dan game macam-macam, ada yang adventure, ada yang edukatif. Lu jadi streamer game jadulnya? Iya, emang gue pengen salah satunya bukan streamer sih, apa? Ngonten. Iya, live gitu main game jadul. Dia main aja lu diam. Ya kan gue bikin dulu yang Ngeliatin dulu komen. di museum tuh, apa? Wisata masa lalu. Nggak cuman game, apapun tapi yang vintage. Coba nggak? Mencetnya agak susah nggak? Enggak. Enggak, lancar loh. Iya lancar. Lancar loh. Kalau nembak atau terbang dia A B bareng. Oh iya. Anjir bisa terbang jadi. Ada kekuatan tapi jumlahnya nih, jangan dihabisin. Terus lawan raja kan. Gimana matiin power ya? Terbang naik udah, nembaknya enggak. Tuh pelurunya yang habis, terbangnya mah aman. Oh, terbangnya aman. Hot Wheel loh. Gila game Hot Wheel. Launching dulu. Set numpang main game. Ini jadi streamer game jadul. Jadul ya? Nggak game doang sih gue pengennya. Pokoknya vintage. Ya. Kepencet gua. Game vintage. Waduh, raja tuh itu. Anjay.
ada ceritanya guys. Lah, tiba-tiba naik motor nih gua. Iya, ada yang di motor, emang. Oh, bisa ditendang motornya cuy. Bisa kanan kiri. Brutal, brutal. Bisa nembak juga, Du. Iya. Itu Raja tuh kalau ada audionya udah kayak gitu. Mati gue ya? Oh enggak. Raja. Tuh itu rajanya tuh. Cerita lagi guys. You are a lot more powerful. Aja. Kamu bisa tamat ini? Ya, habis tuh baterainya. Oh habis ya? Enggak, listriknya mati. Turun. Listriknya, Oh, iya. listriknya turun, guys. Tuh, saya yang mati. Gue nyalain air tadi. Oke, thank you guys. Gue nyalain air Sudah kan. mencobai kencing. game-gamenya ya. Mati listriknya anjing. Mantap, teruji gamenya. Masih bisa nyala. Power Rangers. Power Rangers. My hero. Anja. TV games. Thank you.